Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oh, baik, terima kasih Dengar, Bu Bu Nuri. Lina. Baik Bapak Ibu semua, acara akan segera kita mulai. Sebelum kita memulai acaranya, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya minta cakepnya ya biar lebih meriah acara Zoom kita kali ini. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada moderator, narasumber, dan seluruh pegawai BPS seprovinsi DKI Jakarta, serta segenap organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul kembali di ruangan virtual Zoom Meeting ini pada acara webinar series pembinaan statistik sektoral, literasi statistik, Provinsi DKI Jakarta, Batch 3, Selasa, 26 November 2024. Kali ini lanjutan dari tema pertama dan kedua kita, yaitu tema ketiga mengangkat tema tentang inflasi. Jadi setelah kita mengangkat tema pertama mengenai angka pengangguran dan tema kedua mengenai pertumbuhan ekonomi, kita kali ini akan membedah mengenai inflasi, yaitu apa itu pengertian inflasi, penyebab dan kegunaan inflasi, bagaimana cara menghitungnya, serta bagaimana perkembangan inflasi Jakarta terkini. Tentu saja agar kita semua bisa lebih mengetahui tentang inflasi secara lebih dalam. Topik inflasi ini merupakan sebuah topik yang relevan dan penting mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian negara secara keseluruhan. Nah, untuk menggali lebih dalam terkait hal ini, kita telah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang inflasi dan dalam pemaparannya akan dimoderatori oleh Ibu Teresia Parwati selaku statistisi ahli media BPS Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral BPS Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Teresia Parwati dipersilakan. Selamat pagi, Bu Tere. Mohon tunggu sebentar ya, Tes Mbak. tes. Ada kendala di komputernya. Oh, baik. Tes tes terdengar nggak Mbak Nuri suara? Siapa? Yang sudah terdengar Terdengar. nih Bu Tere ya? Baik, Bu Ya, Tere, sudah. sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Baik, selamat pagi Bu Tere. Ya, mohon maaf. Baik, Ibu, dipersilahkan Bu untuk memoderatori pemaparan kita Dulu ya. kali ini. Oke. Ya, terima Eh, kasih. as- ya, terima kasih Mbak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman OPD, dan teman-teman di BPS Provinsi Kabupaten Kota, teman-teman ada juga saya lihat di Sudin, bahkan ada kelurahan, dari kelurahan-kelurahan juga yang turut serta.
pada acara webinar sektoral kali ini kami sangat berbahagia karena pada pagi hari ini antusiasmenya lumayan besar gitu. Jadi berharap nanti sambil jalannya waktu akan semakin banyak orang yang bisa bergabung di acara webinar sektoral ini. Dan kenapa acara ini menjadi acara yang kami harapkan sangat antusiasnya sangat besar karena memang dalam keseharian kita gitu, apalagi kita sebagai instansi publik yang menyajikan data, BPS kami BPS berharap bahwa data-data angka-angka yang kami hasilkan itu bisa dimaknai dengan benar oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga harapan kami bisa tahu makna di balik angka-angka itu dan bagaimana cara penghitungannya sehingga ke depannya kita tidak akan salah dalam memaknai angka-angka tersebut dan menggunakan angka-angka tersebut untuk intervensi-intervensi program pembangunan nasional yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, Bapak Ibu teman-teman dan pada hari ini kita akan secara khusus membahas tentang inflasi yang mungkin di media-media mainstream banyak juga sudah yang dibahas tentang inflasi. Bahkan isunya kok kita inflasi sekarang inflasinya menjadi deflasi ya sudah 5 bulan berturut-turut deflasi. Nah, apakah itu artinya baik untuk kondisi perekonomian kita gitu? Atau inflasi yang menjadi deflasi itu malah jadi tidak baik karena daya beli rendah dan sebagainya. Nah, untuk agar kita tidak salah dalam memaknai angka-angka inflasi tersebut, hari ini kita kedatangan salah seorang narasumber kita yang akan membahas mana angka induk dan bagaimana media ini bisa menjadi sarana buat kita saling bertukar pengetahuan dan juga nanti akan berdiskusi lebih lanjut. Nah, beliau adalah Mbak Vina. Mbak Vina ini yang akan mengulas tuntas tentang inflasi hari ini dan nanti silakan Bapak Ibu bertanya jika ada yang akan ditanyakan. Silakan menyimak, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Vina bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan Mbak Vina. Baik, terima kasih Bu Tere. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara webinar series pembinaan statistik sektoral pada pagi hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan ya, perkenalkan nama saya Vina dari BPS Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan saya memang diamanahi untuk memegang tentang data inflasi seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing knowledge gitu istilahnya uh, mengenai inflasi ya. Nah, seperti tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi yang akan kita lihat pada uh, pagi hari ini ya, itu kita coba mengenal inflasi seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izin share screen. Sudah tampak di layar ya Bapak Ibu? Iya, jadi tema kita pada pagi hari ini ya, mari kita sama-sama mengenal inflasi begitu. Jadi memang seperti tadi juga sudah disampaikan ya, inflasi ini merupakan ya salah satu topik yang cukup hangat ya kalau kita lihat di media-media ya, di televisi, kemudian juga mungkin di internet ya.
itu banyak sekali berita-berita tentang inflasi. Nah, apa sih sebenarnya inflasi itu ya? Kemudian bagaimana itu dampak dan kegunaannya ya? Nah, ini jadi yang akan uh, kita sama-sama diskusikan ya atau kita sama-sama pelajari di sini itu mengenai pengertian dari IHK atau inflasi itu sendiri, ya, kemudian juga penyebabnya apa sih, kenapa kok bisa terjadi yang namanya inflasi atau deflasi ya. Kemudian juga untuk apa sebetulnya penggunaan dari inflasi atau deflasi ini, dan juga kita akan sama-sama lihat bagaimana cara penghitungan inflasi ya, atau yang berasal dari IHK ya, kadang-kadang disebut juga itu persen perubahan IHK gitu inflasinya. Dan juga nanti akan kita lihat juga perkembangan terkini dari inflasi ataupun deflasi di Jakarta ya. Baik, bagian yang pertama dan kita masuk ke inflasi dulu mengenai indeks harga Bapak Ibu. Sering mendengar indeks harga itu sendiri angka ya, yang menunjukkan perubahan harga yang murni dari waktu ke waktu ya. Ini adalah indeks harga secara umum ya. Nah, jadi indeks harga ini adalah mengukur perubahan harga. Nah, perubahan harga yang diukur di sini itu sebetulnya eh, bisa kita ukur secara tepat kalau memang ada keterbandingan atau apple to apple ya. Jadi harus betul-betul sama gitu spesifikasi dari kualitas yang kita lihat data harganya. Nah, berikutnya ini di sini kenaikan atau penurunan harga ini harus yang murni karena memang harganya berubah begitu. Bukan karena ada perubahan kualitas ya. Perubahan kualitas di sini bisa berupa perubahan jumlah gitu ya atau volume, perubahan merek misalnya ya atau varian begitu. Nah, jadi harga yang kita pantau itu memang betul-betul harus apple to apple tadi gitu, harus sama yang dipantau pada penghitungan indeks harga ini gitu. Oleh karena itu, deskripsi produknya pada saat kita melakukan pendataan harga ini harus jelas gitu. Supaya perubahan harga yang terjadi tadi itu memang betul-betul murni perubahan harga, bukan karena perubahan kualitas ya, ataupun juga perubahan seperti promo dan lain-lain gitu ya, atau pada kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi indeks harga yang kita ukur di BPS itu betul-betul murni perubahan harga. Sekali lagi bukan karena kualitasnya yang berbeda ya, juga bukan karena diskon ataupun juga mungkin karena uh, sudah mau expire gitu ya. Nah, itu kami tidak mendata untuk harga-harga yang berubah karena faktor-faktor tadi gitu. Nah, indeks harga itu sendiri ya Bapak Ibu sebetulnya ada bermacam-macam juga di sini ya. Ada 3 macam secara garis besarnya. Itu ada indeks harga di level produsen, kemudian ada indeks harga di level perdagangan besar, ada juga indeks harga di level konsumen. Jadi kalau indeks harga di level produsen itu BPS juga mengadakan surveinya survei harga produsen. Ini untuk menghitung inflasi di tingkat produsennya. Nah, kemudian kalau untuk di harga perdagangan besar, kami ada survei harga perdagangan besar. Ini untuk menghitung inflasi di level pedagang besar. Nah, sedangkan yang sering kali kita lihat di media ya, itu adalah inflasi di level harga konsumennya atau konsumen akhir begitu. Nah, ini kami ada survei harganya yang disebut survei harga konsumen. Nah, jadi memang karena survei harga konsumen ya ini yang paling banyak berpengaruh terhadap semua masyarakat ya karena semua masyarakat itu merupakan konsumen ya pastinya karena ya pasti kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya mau tidak mau itu harus tercukupi gitu ya. Nah, oleh karena itu
indeks harga konsumen atau inflasi di level harga konsumen ini menjadi suatu yang sangat krusial gitu ya, terutama bagi pemerintah ya di sini. Uh, Nah, dari indeks-indeks harga ini tadi, ya sebetulnya kalau indeks harga produsen itu juga sebetulnya untuk mengantisipasi juga Bapak Ibu, mengantisipasi jangan sampai gitu ya, pergerakan perubahan harga tadi itu sampai ke level konsumen gitu, atau minimal meminimalisir ya dampak dari perubahan harga di level produsen dan harga perdagangan besar. Jadi begitu tercatat ada perubahan harga di level produsen atau pedagang besar, maka ini akan kemungkinan besar gitu ya akan merambat sampai ke harga konsumen. Karena itu makanya perlu juga pemerintah ini melihat gitu ya bagaimana inflasi di harga produsen dan harga perdagangan besarnya. Nah, tetapi karena tadi ya yang menjadi intinya sebetulnya adalah indeks harga konsumen ya, maka kita pada webinar series kali ini akan berfokus pada inflasi di level harga konsumen. Nah, sekarang mari kita lihat ya, pada inflasi di level harga konsumen ini ada yang kita kenal dengan istilah indeks harga konsumen ya. Jadi indeks harga di level konsumen itu kita sebut sebagai indeks harga konsumen atau disebut sebagai IHK. Nah, IHK ini sebetulnya merupakan indeks yang menghitung rata-rata ya perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga ya dalam kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan persentase perubahan IHK itulah yang kita kenal dengan istilah ada inflasi atau deflasi ya, ketika perubahan IHK-nya itu lebih besar ya atau IHK-nya naik, maka persennya itu kita hitung sebagai inflasi. Sedangkan ketika IHK-nya lebih rendah, maka persentase penurunannya itu kita sebut sebagai deflasi. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi secara umum IHK itu memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga gitu ya. Nah, sedangkan inflasi atau deflasi itu sendiri dia mencerminkan perubahan nilai ya, perubahan nilai barang dan jasa di masyarakat gitu ya. Nah, jadi di sana semakin tinggi inflasi ini maka akan semakin rendah nilai uang dan daya beli dari rumah tangga ya. Nah, Bapak Ibu bisa merasakan sendiri gitu ketika terjadi inflasi, maka mungkin pendapatan yang uang yang sebelumnya kita punya bisa membeli banyak barang ya atau barang dengan kualitas yang bagus. Nah, sekarang mungkin sudah tidak bisa membeli sebanyak sebelumnya gitu ya, atau tidak bisa lagi membeli kualitas yang bagus seperti sebelumnya ya. Nah, itu perbedaan antara IHK dan inflasi ya di sini. Jadi sekali lagi inflasi itu adalah persen perubahan dari IHK. Nah, untuk menghitung IHK itu sendiri ya, di sini diperoleh ya data harganya itu dari survei harga konsumen ya. Nah, jadi survei harga konsumen ini tadi ya, ini adalah survei harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang eceran dan pembeli atau konsumen akhir ya. Nah, tujuan dari SHK itu sendiri ini tentunya untuk mengetahui perkembangan harga ya. Harga dari sejumlah barang dan jasa atau kita sebut paket komoditas ya, Pakom istilahnya. Ini yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, pendataan SHK ini dilakukan secara rutin ya, baik mingguan ataupun bulanan ya. Nah, untuk data komoditas apa saja sih yang didata atau dicacah secara rutin tadi ya? Nah, itu adalah berasal dari paket komoditas yang dihasilkan dari survei biaya hidup, Bapak Ibu, atau yang kita sebut sebagai SBH, yang dilakukan setiap 5 tahun sekali begitu. Nah, jadi tidak semua komoditas ya Bapak Ibu, karena kalau semua komoditas itu akan banyak sekali ya, ribuan ya, banyak sekali di sana. Nah, makanya
yang mana yang kita cek atau kita pantau terus harganya. Nah, ini adalah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu banyak dikonsumsi oleh masyarakat? Nah, ini diperolehnya dari survei biaya hidup ya. Nah, jadi itu sekilas mengenai inflasi dan IHK. Nah, sekarang kita lihat ya penyebab dan kegunaan dari inflasi itu sendiri ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi inflasi ya? Nah, ini Bapak Ibu mungkin juga sering membaca ya di media-media ya mungkin ya di sana penyebabnya. Nah, secara umum ya di Indonesia penyebab dari inflasi itu ada beberapa faktor. Yang pertama ini adalah faktor musim ya atau musiman begitu. Nah, yang pertama di musim ini itu ada panen Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada panen, terutama panen raya ya baik itu padi, sayur-sayuran, hortikultura ataupun juga mungkin ikan yang budidaya ya. Nah, itu akan meningkatkan stok barang gitu ya. Nah, di sana karena stok barang banyak ya, ini biasanya akan terjadi penurunan harga gitu ya, atau ada deflasi gitu. Dan sebaliknya ketika dia tidak dalam musim panen ya, nah itu justru akan stoknya sedikit ya, sehingga ya otomatis karena permintaannya tidak tercukupi, maka harga mengalami peningkatan atau inflasi ya. Nah, musiman yang kedua itu adalah pendidikan ya. Ini biaya sekolah atau kuliah ini biasanya akan berubah pada setiap pergantian ajaran baru atau pergantian semester juga ya. Nah, kemudian ada lagi nih faktor musiman hari raya. Nah, hari raya ini biasanya yang berubah itu adalah bumbu-bumbuan ya. Kebutuhan pokok ada daging, gula, telur ya. Nah, juga ada sandang dan ada angkutan ya karena mudik ya atau libur ya. Seperti yang akan kita song-song segera nih ya di bulan depan ya ada Nataru, Natal dan Tahun Baru yang juga berbarengan dengan liburan anak sekolah ya. Nah, ini juga pemerintah udah bersiap gitu ya. Ini untuk stok-stok bahan pangan gitu ya. Kemudian juga mungkin untuk angkutan ya, supaya uh, tidak terlalu melambung begitu harganya ya. Nah, ini faktor-faktor musiman. Nah, selain faktor musiman, ada faktor lain yang menyebabkan inflasi, ya, yaitu distribusi ya. Distribusi barangnya. Kalau jalur distribusi barang terganggu, maka ini pun juga akan mengakibatkan terjadinya inflasi atau kenaikan harga ya. Nah, jalur distribusi itu terganggu biasanya salah satunya dikarenakan adanya bencana alam ya. Misalnya banjir sehingga truk pengangkut barang tidak bisa lewat ya. Kemudian juga mungkin ada tanah longsor atau ada badai besar ya, angin misalnya. Nah, selain itu ada juga yang mengganggu distribusi itu adalah infrastruktur. Ketika infrastruktur mengalami gangguan ya, entah itu mungkin jalan atau jembatan rusak ya, atau feri antar pulau itu mengalami gangguan ya, gangguan teknis. Nah, itu juga akan menghambat distribusi gitu ya. Distribusi barangnya akan terlambat begitu ya. Nah, ini. Kemudian selain itu yang mengganggu distribusi itu juga keamanan ya. Ketika terjadi konflik di daerah, ya mungkin truk-truk pengangkut barang tadi itu juga tidak bisa lewat gitu ya, sehingga ya stok barang di daerah konflik itu dia akan mengalami kekurangan ya. Nah, ini sehingga karena distribusinya terganggu tadi sehingga harganya naik. Nah, selain musiman dan distribusi masih ada faktor lain yaitu harga yang diatur oleh pemerintah ya atau administered price ya. Di sana misalnya ada tarif air minum ya, tarif listrik ya, kemudian BBM dan juga tarif angkutan ya. Nah, selain itu masih ada lagi ya yaitu abnormal profit ya, keuntungan yang tidak normal gitu ya. Nah, keuntungan yang ini diperoleh misalnya dengan menahan stok barang ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dia menahan stok barang sehingga harganya naik gitu, baru dia keluarkan. Nah, ini juga hal-hal yang memang uh, bisa menyebabkan inflasi, makanya harus juga dicegah gitu ya adanya
kasus-kasus seperti ini. Selain itu, masih ada lagi harga komoditas internasional ya. Ketika barang-barang impor itu harganya naik ya, maka ya barang-barang itu juga akan menyebabkan kenaikan harga ya. Nah, saat ini mungkin yang terlihat ya itu eh, yang masih kita impornya cukup tinggi yaitu bawang putih misalnya ya. Nah, itu ketika bawang putih mungkin kita banyak impor juga tuh dari mungkin Cina ya. Itu dari Tiongkok ada kenaikan. Nah, itu juga akan berdampak ya karena bawang putih kita itu ya kemarin mungkin hampir 90% gitu ya itu berasal dari impor gitu. Nah, itu sangat berpengaruh di sana. Kemudian ada lagi perubahan nilai tukar rupiah ya. Nah, perubahan nilai tukar rupiah ketika eh, nilai tukar rupiah kita melemah gitu ya. Nah, otomatis barang-barang impor tadi juga ya dia kan eh, sampai di negara kita ini ya, ya akan naik gitu harganya ya. Nah, kemudian juga suhu politik ya atau rumor ya. Nah, ini suhu politik, isu politik ini juga bisa menyebabkan mungkin masyarakat kepanikan di masyarakat gitu ya. Eh, jadi ingin segera apa takut nanti ada stok bahan pangan yang langka misalnya ya karena ada politik suhu politiknya sedang naik gitu ya. Nah, takut ada konflik sehingga mereka berbondong-bondong membeli, memborong barang kebutuhan yang mereka perlukan gitu ya. Nah, ini pun juga menyebabkan kenaikan harga juga ya karena stoknya juga jadi menipis, permintaan tinggi ya. Nah, terus selain itu ada lagi penyebab inflasi yaitu meningkatnya belanja pemerintah ya. Nah, ini juga dikarenakan tadi ya kembali ke stok barang tadi juga gitu ya. Ketika belanja pemerintah naik ya kemudian permintaan artinya juga naik ya itu bisa menyebabkan juga inflasi. Begitu juga dengan meningkatnya permintaan ekspor ya. Ketika permintaan ekspor tinggi, nah ini bisa jadi ya eh, stok di dalam negeri juga berkurang gitu. Sehingga ini menyebabkan kenaikan harga ya. Nah, inilah beberapa penyebab dari inflasi atau deflasi gitu. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan dari inflasi atau deflasi? Ya. Nah, kita lihat nih, yang pertama ini salah satunya ya, ini adalah indikator ekonomi makro dalam asumsi dasar ekonomi makro ya di sini atau disingkat dengan ADEM gitu ya. Jadi ini eh, digunakan untuk menyusun berbagai komponen dalam postur APBN ya, termasuk juga komponen pembiayaan APBN. Nah, ADEM ini nantinya juga bermanfaat bagi dunia usaha untuk membantu perencanaan bisnis ya. Nah, selain itu ya, ada juga nih penggunaan inflasi atau deflasi ini sebagai dasar penentuan timing pengeluaran kebijakan administer price dan kebijakan intervensi kepada harga komoditas yang volatile food ya oleh pemerintah. Jadi, ketika ya di sini kapan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk menentukan harga gitu ya, administer price tadi ya, itu bisa dilihat dari data inflasinya gitu. Nah, begitu juga dengan intervensi ketika ada komoditas volatile food ya. Jadi misalnya ketika harga beras naik ya, inflasi berturut-turut dalam beberapa bulan. Nah, ini perlu intervensi dari pemerintah ya. Ini apakah mungkin dengan melakukan kebijakan misalnya operasi pasar ya, ataupun kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, selain itu ya, data inflasi ini juga digunakan untuk melihat ya sejauh mana program pengendalian inflasi pemerintah daerah ini bisa berjalan dengan efektif gitu. Nah, penggunaan lain ya di sini sebagai indikator moneter atau perkembangan nilai mata uang. Nah, kemudian juga inflasi ini menjadi salah satu dasar kebijakan moneter dalam menjaga kredibilitas mata uang rupiah, khususnya inflasi inti. Nah, ini oleh Bank Indonesia. Nah, selain itu, inflasi ini juga digunakan sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga,
nilai kontrak dan indeksasi upah atau gaji ya. Jadi ini pengaruh juga ke upah gaji begitu. Nah, selain itu masih ada lagi nih penggunaannya ya. Dia juga inflasi ini bisa sebagai deflator ya, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk membandingkan tingkat pengeluaran real antar negara ya. Nah, kemudian juga sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tadi manfaat atau kegunaan dari inflasi. Nah, kalau kita lihat fenomena eh, ya di masyarakat juga ya di sini ya. Di sini ya salah satunya ya ada disebutkan juga oleh Mendagri ya bahwa kalau inflasi terlalu tinggi ya ini masyarakat terutama masyarakat yang berada di kategori tidak mampu ini akan mengalami tekanan gitu ya. Berat karena harganya pada tinggi-tinggi semua gitu ya. Mau tidak mau tidak mungkin ada yang tidak akhirnya tidak bisa terbeli gitu ya. Harus melakukan penghematan ya ini. Jadi untuk yang masyarakat tidak mampu ini akan sangat berat begitu. Nah, kalau inflasinya terlalu rendah, ya ini akan berdampak pada produsen gitu. Produsennya akan sulit untuk menutup biaya operasional mereka gitu ya. Nah, ini juga diungkapkan oleh Mendagri begitu ya. Nah, oleh karena itu inflasi ini perlu dijaga, jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah gitu ya. Nah, jadi juga di sini ya peran dari pemerintah ya supaya tadi dunia usaha juga tetap bisa dia berkembang dengan baik ya. Nah, di satu pihak masyarakat pun bisa ya tetap sejahtera begitu. Oleh karena itu ya di sini Mendagri juga menyebutkan ya bahwa Presiden Prabowo ya, ini juga menyampaikan bahwa pengendalian inflasi, pengendalian barang dan jasa ini supaya tidak memberatkan masyarakat ini sangat penting ya. Nah, peran penting lainnya ya di sini kita juga bisa melihat nih bahwa data historis inflasi ini bisa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan program penetrasi pasar yang timely dan targeted ya. Jadi artinya tepat waktu dan tepat sasaran begitu ya. Nah, ini salah satunya ya ini informasi inflasi musiman tadi ya. Ini ini inflasi contohnya pada saat hari besar keagamaan gitu ya. Ini bisa digunakan untuk pengendalian harga ya, mencegah adanya lonjakan inflasi tinggi pada saat terjadinya inflasi musiman tadi gitu ya. Misalnya dengan memastikan harga pangan ini mendekati uh, Lebaran ataupun Nataru ini harganya stabil gitu ya. Tentunya dengan menjaga stok barangnya juga. Ya. Nah, selain itu ya di sini ya inflasi ini yang rendah ya di sini ini menjadi prasyarat ya bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Nah, oleh karena itu inflasi ini harus terus dipantau supaya program dan kebijakan pemerintah ini dapat diterapkan dengan tepat dan pada akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, mungkin ini sedikit dulu ya kita melihat nih dari angka inflasi kita ya. Pada bulan Oktober kemarin, inflasi secara nasional 0,08%, sedangkan di Jakarta 0,03% ya. Dengan total provinsi yang mengalami inflasi ada 28 provinsi dan 10 diantaranya mengalami deflasi. Nah, di sini ya, DKI Jakarta ini salah satu provinsi yang cukup berpengaruh terhadap inflasi nasional ya. Nah, kenapa? Karena ya, eh, komoditas di Jakarta ini sangat banyak ya. Dan juga nilai konsumsi masyarakat di Jakarta ini termasuk yang cukup tinggi ya. Jadi memang kalau kita perhatikan biasanya angka inflasi antara nasional dengan DKI Jakarta ini biasanya searah dan dia biasanya perbedaannya tidak jauh. Oke. Nah, itu mengenai peran dari inflasi. Nah, mungkin sekarang kita lihat sedikit ya mengenai penghitungan IHK dan inflasi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pengetahuan gitu ya bagi kita semua ini ya.
Nah, kita lihat sekilas nih alur dari pembentukan IHK atau Indeks Harga Konsumen ya. Jadi di sini ya IHK itu bisa kita hitung ya datanya itu berdasarkan yang pertama itu adalah SBH atau Survei Biaya Hidup. Nah, ini terakhir itu dilaksanakan di SBH 2022. Ini ya. Dari hasil data SBH, kita akan mendapatkan pola konsumsi masyarakat ya di Jakarta ya. Nah, ini untuk yang SBH Jakarta, karena ini SBH akan dilakukan di semua kota inflasi ya. Nah, ini dari sana dihasilkanlah paket komoditas ya. Nah, paket komoditas ini ya, sekali lagi yaitu adalah kumpulan komoditas-komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Nah, selanjutnya dari SBH juga dihasilkan diagram timbang ya. Nah, ini dari hasil SBH kita di tahun 2022 di Jakarta itu ada sebanyak 479 komoditas ya. Ini yang dia krusial gitu ya, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari diagram timbang ini, ya, dari SBH ini ya, ini diperoleh nilai konsumsi dasar atau nilai konsumsi pada tahun dasar ya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data ini ya, pada tahun dasar tadi dari hasil SBH, ini belum cukup untuk bisa menghitung inflasi. Kita masih perlu data harga ya. Nah, data harga ini kita peroleh dari survei harga konsumen yang dilakukan ada di pasar tradisional, ada di pasar modern ya, ada di outlet ya atau toko-toko. Nah, ada juga di pasar online ya. Nah, pasar online ini memang termasuk baru ya, baru diadakan di tahun 2024 ini ya dari hasil SBH 2022 ya karena tadi ya penggunaan tahun dasar 2022 ini baru bisa kita terapkan di penghitungan IHK-nya itu di tahun 2024. Karena tadi dari hasil SBH diperlukan proses pengolahan data yang cukup panjang ya. Nah, di sini harga ya kita peroleh dari SHK ini yang dilaksanakan tadi ya dicaca ada secara mingguan, ada secara bulanan. Ini untuk mendapatkan harga dari barang atau jasa ya yang sebanyak 479 tadi ya. Ini kita data harganya secara rutin ya. Nah, kemudian dari data harga ini kita akan dapat memperoleh relatif harga. Nah, setelah kita mendapatkan relatif harga, barulah ya kita bisa mengcombine dari hasil nilai konsumsi pada tahun dasarnya, kita akan bisa menghitung IHK atau Indeks Harga Konsumen. Nah, karena ini berasal dari dua survei ini, ya mungkin kita sejenak mengenal dulu juga ya tentang SBH dan SHK. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk SBH ya, survei biaya hidup yang tadi dilaksanakan 5 tahun sekali ya. Terakhir di 2022 itu adalah SBH yang ke-13 ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah melaksanakan SBH selama 13 kali. Yang pertama dulu di tahun 1953 ya, udah lama banget ya. Nah itu. Eh, di sana ya, kenapa kita perlu melaksanakan SBH ya? Itu kok setiap 5 tahun sekali, kenapa nggak cukup di awal aja gitu ya, tahun 1953 begitu ya? Nah, ini ya, jadi ada latar belakangnya itu karena adanya perubahan pola konsumsi ya Bapak Ibu. Nah, perubahan pola konsumsi ini banyak faktornya ya. Kenapa kok pola konsumsi masyarakat tuh bisa berubah ya? Jadi yang pertama itu karena ada faktor perkembangan teknologi ya. Dulu mungkin teknologinya tidak seperti sekarang gitu ya. Dulu di tahun 1953 ya itu mungkin belum ada ya namanya mungkin eh, internet gitu ya, kemudian juga smartphone ya. Nah, kemudian juga apalagi sekarang smart TV ya.
banyak sekali tuh yang smart-smart ya kalau sekarang. Nah, dulu 1953 belum ada gitu ya. Nah, kemudian selain itu ya, selain perkembangan teknologi, ada juga di sini ya, karena perubahan dari selera masyarakat ya. Nah, ini kan kelihatan ya, selera masyarakat di tahun 1953 dulu udah jelas banget berbeda dengan selera masyarakat sekarang ya di 2022 ya. Mungkin ya udah beda generasi juga ya. Dulu mungkin generasinya generasi apa tuh? X mungkin ya dengan generasi Gen Z ya sekarang udah jauh banget gitu ya. Apalagi dengan generasi Alpha nanti gitu ya. Nah, jadi pola konsumsinya juga mereka berbeda ya. Selain itu ya, seleranya juga mereka berbeda gitu ya, yang menyebabkan pola konsumsinya berbeda. Selain itu ada lagi juga pendapatannya, pendapatan dan perilakunya ya, perilaku masyarakat dan pendapatannya juga sudah berbeda ya. Masyarakat sekarang sudah jauh lebih sejahtera mungkin daripada masyarakat di tahun 1953 gitu ya. Nah, karena itu ya, biasanya ya perkembangan tadi ya, mulai dari teknologi ya itu kan pesat sekali ya. Eh, Makanya ini 5 tahun sekali perlu dilakukan survei biaya hidup lagi gitu, karena sudah berubah pola konsumsi masyarakatnya. Nah, yang kedua ini ya latar belakangnya kenapa ada SBH itu adalah penyesuaian tahun dasar. Maksudnya di sini ketika terjadi shock ya atau terjadi krisis ini akan merubah konsumsi masyarakat di tahun tersebut gitu ya. Jadi di tahun dasarnya yang tadinya mungkin 1953 tadi itu udah berubah gitu ya. Nah, mungkin nggak jauh-jauh ya, sebelum 2022 itu ada 2018. Nah, ternyata di tahun 2019 dan 2020 ya, itu kan terjadi shock ya, yaitu pandemi COVID-19 ya. Nah, ini merubah pola konsumsi dari masyarakat ya. Nah, pada saat itu ya mungkin masyarakat pengeluaran untuk kesehatannya ya mungkin belum tinggi ya. Ketika terjadi shock itu ya, maka itu ada perubahan di sana ya. Termasuk juga perubahan pola eh, yang dipengaruhi dengan teknologi juga ya di sana karena terjadi shock banyak eh, yang pertemuan-pertemuan yang sifatnya virtual gitu ya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat pun akan berbeda gitu ya. Perkembangan e-commerce misalnya ya, yang dulunya belanjanya ke pasar ya, nah itu sekarang mungkin sudah banyak yang belanja-belanja online gitu. Nah ini perlu penyesuaian di sana ya. Nah yang ketiga ini ada perkembangan jenis barang dan jasa. Ya, ini barang dan jasa ini tentunya akan terus berkembang ya jenisnya, banyaknya ya. Tadi juga tergantung dengan preferensi dari masyarakat ya. Dan juga prioritas ya. Mungkin prioritasnya di tahun 2018 dan di 2022 sudah beda di sana ya. Makanya di sini terjadi perkembangan jenis barang dan jasa. Kemudian yang terakhir ini ada perubahan dinamika pasar ya tadi dengan perkembangan e-commerce, dengan adanya shock tadi ya, itu sekarang muncul yang namanya pasar online ya, atau marketplace di sana ya. Nah, ini juga menyebabkan varian ya, eh, harga dan juga produksi ya, itu berubah di sana ya. Yang menyebabkan ya di sini ada perubahan gitu ya, di pola konsumsi masyarakat tadi. Nah, tujuan dari SBH itu sendiri ya selain yang pertama di sini memperbarui tahun dasar indeks harga konsumen ya. Kemudian juga untuk memperoleh paket komoditas tadi ya. Nah, ini yang sekarang banyak didapatkan diagram timbang nih, atau bobot yang banyak dikonsumsi tadi. Nah, di sini juga kita mendapatkan tujuannya ya mendapatkan nilai dasar konsumsi atau nilai konsumsi di tahun dasar ya. Dan juga mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga ya. Nah, kemudian di sini ya apa yang dikumpulkan pada saat SBH ya datanya ini ada data pengeluaran konsumsi rumah tangga
Ada juga pengeluaran non konsumsinya ya, ini untuk pembayaran rumah tangga, artinya masih untuk kebutuhan sendiri. Ada juga pengeluaran bukan konsumsi ya untuk usaha rumah tangga. Ya. Kemudian juga ditanyakan tentang pendapatan atau penerimaan rumah tangga. Ada juga keterangan sosial demografi dan keterangan kondisi bangunan atau tempat tinggal ya. Nah, outputnya ya ini ya yang tadi akan kita peroleh dari SBH itu ada paket komoditas ya, ada diagram timbang dan indeks harga konsumen tahun dasar yang baru yang sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, jadi di sini juga mungkin kalau ada yang mungkin salah memahami juga gitu ya mengenai SBH ini karena memang dari judulnya survei biaya hidup ya seolah-olah ini adalah oh kita hasilnya itu untuk mengetahui seberapa sih biaya yang diperlukan untuk kita bisa hidup gitu ya. Nah, bukan itu ya Bapak Ibu, itu persepsi yang tidak tepat gitu ya, karena kita di survei SBH ini bukan mendapatkan berapa tingkat biaya hidup ya, tetapi mendapatkan ya di sini komoditas-komoditas apa saja yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya. Nah, itu. Jadi ini berbeda sekali gitu. Jadi bukan berarti kita SBH ini ya, misalnya kan dari hasil SBH itu kan yang terakhir di 2022 ya, itu kurang lebih pengeluaran konsumsinya ya secara rata-rata itu di Jakarta itu ada di 14 juta gitu ya. Nah, di sini bukan berarti kalau begitu saya jauh banget dong ya gitu ya. Gaji saya nggak sampai segitu gitu. Berarti saya nggak bisa hidup dong. Tapi kenyataannya saya hidup ya. Nah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi SBH di sini 14 juta tadi itu adalah rata-rata per rumah tangga ya dalam sebulan gitu. Dan di sini pada survei SBH ini kan kita mengambil respondennya itu yang anggota rumah tangganya yaitu sekitar 4 atau 5 ya. Nah, jadi 14 juta ini bukan untuk untuk seluruh anggota. Nah, dan sekali lagi tujuannya bukan itu ya. Untuk survei SBH ini juga karena kita tujuannya menjangkau semua komoditas ya, semua komoditas di sini yang nantinya akan dibuat mana yang paling banyak dikonsumsi ya. Jadi kita harus jangkau dulu semua komoditasnya yang ada di Jakarta ya. Nah, karena tujuannya ke sana, makanya di sini yang menjadi responden itu juga yang menengah ke atas ya Bapak Ibu gitu. Karena kan kalau menengah ke bawah ya kebutuhannya pasti kebutuhan-kebutuhan pokok saja gitu ya yang uh, akan banyak dikonsumsi. Nah, di sini kan kita uh, inginnya ya itu secara umum gitu ya. Nah, makanya di sini kita mau jangkau semua paket komoditasnya. Baru kita bandingkan yang paling pentingnya gitu. Karena itu ini respondennya adalah yang menengah ke atas juga gitu. Jadi sekali lagi ini SBH bukan kita melihat seberapa besar untuk bisa hidup gitu ya. Biayanya berapa bukan gitu. Kita mau mendapatkan paket komoditasnya. Nah, ini ya dari hasil SBH 2022 kemarin ya. Ini kalau kita bandingkan dengan SBH sebelumnya, ini ada perubahan ya jumlah komoditasnya dari 473 jadi 479 ya. Dengan di sini ya jumlah komoditas per kelompoknya ya karena di inflasi ini kita eh, kelompokkan menjadi 11 kelompok gitu ya di sini berdasarkan eh, Koikop ya. Ini indeks Koikop di sana ya. Ini kelihatan nih di kelompok 1 makanan, minuman, dan tembakau ada penurunan ya. Kemudian juga di kelompok 2 ada penurunan. Nah, ini kelompok 3, 4, 5, ya, 6, 7 ya. Kemudian juga sampai 7-nya ada peningkatan. Ya, ini ada penurunan sedikit di kelompok 8. Nah, 9 ya, kemudian 10 dan 11 ini semuanya mengalami peningkatan gitu ya jumlah komoditasnya ini ya. Nah, ini dari total ya di Jakarta
452 ini adalah komoditas lama ya, yang memang ternyata masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya. Nah, 27 ini adalah komoditas baru yang terpilih ya. Jadi ini komoditas-komoditas yang mungkin dulu nggak banyak dikonsumsi gitu. Mungkin dulu sebetulnya udah ada, tapi nggak sebanyak sekarang dikonsumsinya ya. Nah, kemudian 21 ini jumlah komoditas lama yang tidak terpilih lagi. Artinya 21 komoditas ini bukan berarti dia hilang, nggak ada lagi ya, tapi dia sudah tidak lagi banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, salah satunya yang kita lihat di sini ya, komoditas yang sudah tidak lagi banyak dikonsumsi, ini ada beberapa jenis kerupuk, beberapa jenis ikan asin, ya kemudian ada majalah berkala, kemudian juga ada surat kabar harian, DVD, dan VCD. Nah, sedangkan yang baru ya di sini ada tarif LRT atau MRT ya, ada CCTV, kemudian ada masker ya. Ini ada hand sanitizer dan ada receiver TV ya. Nah, ini mengenai sekilas mengenai SBH. Nah, sekarang kita lihat survei yang satunya lagi ya, yaitu SHK ya. Nah, SHK ya ini kita lakukan ya di sini secara rutin ya dengan dimulai dengan pemilihan kabupaten kotanya, kemudian pemilihan pasarnya, pemilihan respondennya ya ini dilakukan secara purposif dengan kriteria tertentu ya. Tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini kita pilih dulu kotanya, kemudian ya ini tentunya kota yang dia cukup maju gitu ya cara perekonomiannya ya. PDRB-nya cukup tinggi juga gitu ya. Fasilitasnya juga cukup lengkap gitu. Nah, di sini berikutnya ada pemilihan pasar ya. Pasar yang kita pilih tentunya pasar yang cukup besar gitu ya. Pasar yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat ya. Kemudian juga banyak komoditas yang diperdagangkan itu lengkap banyak ya. Nah, kemudian responden ya, kita juga pilih responden di pasar terpilih tadi ya. Kita pilih secara purposif juga gitu ya. Responden yang memang dia ya cukup ya ini sebenarnya respondennya pedagang eceran ya, tetapi juga tidak yang terlalu kecil gitu ya, tetap yang cukup ramai lah pembelinya gitu ya. Nah, kemudian kita pilih jenis barang dan jasanya ya. Nah, ini sudah dari hasil SBH ya jenis barang dan jasanya ya. Nah, kemudian kita pilih kualitasnya ya, kualitas yang tentunya banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya. Nah, ini pencacahannya ini dilakukan di pasar tradisional ya, pasar modern, outlet dan pasar online gitu ya. Untuk saat ini dilakukan di 150 kabupaten kota se-Indonesia. Nah, untuk sasarannya ini respondennya adalah pedagang eceran ya. Ini pedagang eceran. Nah, di sini pencacahannya ada 2 kuesioner ya, kita sebut HK11 dan HK12. Ini untuk yang didata secara mingguan ya, setiap hari Senin gitu. Ini ada komoditas HK11 itu ya paling sering berfluktuasi ya. Jadi kayak ada beras, ada cabai, bawang merah ya. Nah, ini di komoditas HK11. Kemudian di HK12 ini yang tidak terlalu berfluktuasi gitu ya, tapi ya dia cukup berfluktuasi, hanya tidak setinggi fluktuasi komoditas pada HK11 ya. Nah, untuk bulanannya ya kita ada HK22 ini untuk bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau ya. Ini tentunya yang tidak fluktuasinya tidak tinggi, karena yang fluktuasinya tinggi dia masuk di mingguan HK11 dan 12 di sini. Kemudian HK22 ini barang bukan makanan ya. Ini yang terkait dengan perumahan dan sandang ya. Kemudian ada HK3, ini adalah bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, alat elektronik, angkutan dan transportasi. Selain itu ada juga pendataan untuk tarif sewa dan kontrak, ada juga pendataan tarif asisten rumah tangga dan babysitter, dan ada pendataan uang sekolah ya. Nah, ini ya, jadi ini mengenai SHK ya, kita data sebanyak 479 komoditas tadi ya. Nah,
Selanjutnya ya kita lihat nih untuk alur penghitungan inflasi atau deflasi tadi ya. Nah, untuk menghitung inflasi atau deflasi itu yang pertama kita lakukan itu adalah menghitung rata-rata harganya dulu ya. Setelah rata-rata harga per komoditas itu kita peroleh, barulah kita bisa menghitung relatif harganya ya atau perbandingan harga bulan ini dengan sebelumnya. Setelah itu baru kita menghitung inflasi nilai konsumsinya ya, nilai konsumsi untuk bulan berjalan atau bulan ini begitu. Kemudian setelah itu barulah kita menghitung IHK-nya, indeks harga konsumen. Nah, dari indeks harga konsumen kita bisa bandingkan persen perubahannya. Itulah inflasi ya. Nah, jadi ini sekilas alur penghitungan inflasinya. Nah, mungkin kita lihat juga sedikit ya di sini. Ya, tadi ya kita menghitungnya dari rata-rata harga dulu. Nah, untuk rata-rata harga ini langkah awalnya ya, kita di sini menghitung rata-rata harga dari hasil pencacahan SHK tadi ya. Itu kita data harganya per merek atau kualitas ya dari 3 pedagang sebagai responden. Jadi pada SHK itu untuk satu komoditas itu minimal ya minimal itu ada 3 kualitas yang kita data dan minimal ada 3 responden. Nah, artinya untuk satu komoditas itu ada kombinasi harga ya, itu sebanyak 9 gitu ya, 3 kualitas, 3 pedagang gitu ya. Artinya ada 9 harga gitu untuk satu komoditas ya. Nah, bayangkan kita ada 479 komoditas gitu. 479 kalikan 9 ya. Nah, sebanyak itulah harganya ya minimal yang kita data ya setiap bulannya ya. Kurang lebihnya ada sekitar 4 ribuan ya berarti. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, harga-harga tadi ya ini kita hitung rata-ratanya di semua level ya dan kita menggunakan rata-rata geometrik ya. Baik rata-rata geometrik yang biasa ya ataupun rata-rata geometrik tertimbang yang menggunakan bobot ya. Nah, kita lihat di sini ya secara skema ini ya, ini skema penghitungan ini ilustrasi ya bahwa umumnya penghitungan rata harga rata-rata itu adalah seperti ini gitu. Nah, tapi pada kenyataannya ini memang eh, rantainya bisa lebih panjang atau lebih pendek begitu ya. Nah, di sini ada harga di level 1 ya. Ini harga di level responden gitu, harga dari responden. Kemudian ada harga di level 2. Ini yang sudah di rata-rata gitu ya. Di rata-rata untuk pasar yang sama, pasar atau outlet yang sama di sana ya. Di rata-rata untuk kualitas yang sama gitu di sini ya. Nah, kemudian di harga di level 3 ini harganya sudah di rata-rata untuk semua pasar ya yang dia merupakan pasar tradisional ya dan yang merupakan pasar modern ya ini sebenarnya ada satu lagi yaitu pasar online. Hanya memang pendataan di pasar online saat ini memang belum banyak begitu ya. Nah, kemudian ada lagi harga di level 4 ini adalah harga rata-rata ya. Ini sudah per kualitas ya. Baik itu di pasar tradisional maupun modern. Nah, di sini kualitasnya itu kan tadi ya minimal satu komoditas ada 3. Nah, dari 3 kualitas tadi kita rata-rata lagi ya. Rata-rata geometrik yang eh, tertimbang gitu ya. Ini kita dapatkan harga rata-rata per komoditas atau harga di level 5. Nah, inilah yang nanti harga di level 5 ini yang kita gunakan untuk menghitung RH atau relatif harga ya. Ini kita lihat nih, ini harga level 1 ya, tadi ini harga di responden. Nah, harga di level 2 ini udah rata-rata per kualitas tapi di pasar atau outlet yang sama ya. Ini rumus penghitungan harganya ya. Ini rumus rata-rata geometrik ya. Kemudian ini harga di level 3 tadi ya. Ini rata-rata harga per pasar ya atau outlet di sana ya.
Nah, di sini per jenisnya maksudnya ya, udah per jenis pasarnya. Nah, di sini ada bobot di sana ya dalam penghitungannya. Jadi menggunakan rata-rata geometrik tertimbang di sini ya. Rumusnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada bobot pada level pasar di harga level 3 ini. Nah, bobot pada level pasar ini misalnya kalau di Jakarta kita lakukan pendataan. Nah, semua pasar yang kita data itu ya itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, bobotnya dari mana? Ya, itu pun juga dari hasil SBH-nya gitu. Nah, ke harga level 4 ya ini harga rata-rata ya. Ini sudah per jenis pasar di sini ya. Nah, kalau tadi itu harga per pasar, ini harga per jenis pasarnya rata-ratanya. Di sini pun dilakukan dengan rata-rata geometrik tertimbang, ada bobot di sana, yaitu bobot pada level jenis pasar ya. Nah, bobot pada level jenis pasar pada tahun dasar yang baru ya 2022 ini ada 3 jenis ya. Kalau sebelumnya hanya ada 2 jenis ya di 2018 itu tahun dasar 2018 hanya 2, tradisional dan modern. Yang sekarang sudah ada pasar online ya, yang masing-masing ada bobotnya berbeda gitu. Nah ini kita lakukan rata-rata harganya. Nah mungkin sekilas juga nih untuk mengenai pasar online ya pengetahuan di sini info. Jadi memang karena berdasarkan share dari pasar online yang sudah cukup tinggi gitu ya di sini. Ini secara nasional itu 3,81% ya. Dan juga kalau kita lihat perkembangan e-commerce di Indonesia ya, itu di tahun 2022 itu sudah mencapai ada kurang lebihnya 2.995.986 usaha yang melakukan e-commerce gitu. Nah, karena itu dilakukan di sini ya pendataan di pasar online. Hanya ya kita masih bertahap ya, belum secara keseluruhan. Nah, di sini kita masih memilih beberapa kota ya di sini yang memang bobot pasar online-nya terbesar ya. Komoditasnya ini memang secara online belum beli komoditas-komoditas yang memang ya transaksi secara online-nya gitu ya, transaksi e-commerce itu dia cukup tinggi gitu. Nah, ini juga berdasarkan apa? Juga ini juga berdasarkan dari SBH juga gitu. Pada SBH 2022 kemarin ya itu responden itu kita tidak hanya mencatat eh, harganya gitu ya, pengeluaran mereka gitu, mereka membeli apa gitu ya, harganya berapa, jumlahnya berapa gitu ya. Tapi kita juga menanyakan belinya di pasar apa gitu ya, apakah di pasar tradisional ataukah di pasar modern ataukah dia membeli secara online gitu. Nah, di sana akan terlihat gitu ya dari hasil SBH itu ada berapa sih gitu ya eh, bobot pembelian untuk setiap komoditas. Nah, dan kita eh, pilih cakupan ber- yaitu Jakarta, Bogor, dan cakupan komoditas dilakukan secara online itu baju muslim wanita, sepatu pria, sepatu olahraga pria, sepatu olahraga wanita, telepon seluler, dan parfum ya. Ini yang berdasarkan hasil SBH ya, ini bobotnya cukup tinggi gitu pembelian secara online-nya. Nah, kita balik lagi ke harga tadi ya. Nah, sekarang ke harga level 5 ya. Ini rata-rata harga per komoditas ya. Nah, ini untuk mendapatkannya juga dilakukan rata-rata geometrik tertimbang gitu. Rumusnya seperti ini ya, ada bobot di sana yaitu bobot level kualitas ya. Jadi setiap kualitas ya ini pun memiliki bobot. Bobotnya berasal dari hasil SBH juga gitu ya, dari survei biaya hidup. Nah, tetapi ya di sini kita juga melakukan update gitu ya, SPK
dan SPPB. SPPB ini adalah survei penjualan volume penjualan eceran beras ya, sedangkan SPK ini adalah survei volume penjualan komoditas khusus gitu ya. Nah, jadi beberapa komoditas ini kita update bobotnya berdasarkan survei SPK ini yang dilakukan setiap tahun ya, tapi tidak semua komoditas ya, ini hanya beberapa yang memang eh, kita lihat dia perkembangannya eh, cukup tinggi gitu ya. Nah, sedangkan beras karena dia merupakan kebutuhan pokok kita ya, jadi memang untuk beras kita lakukan per semester ya. Jadi setiap tahun dilakukan 2 kali pendataan beras untuk mendapatkan bobot kualitas beras yang terbaru begitu ya. Jadi kita mau lihat gitu ya bahwa yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat itu berasnya beras apa gitu. Apakah IR64, apakah IR42 atau Pandan Wangi ya. Nah, itu bobotnya kita update terus ya ini setiap 6 bulan sekali ya. Nah, bagaimana dengan yang tadi kan SHK ada yang didata secara mingguan ya, nggak semuanya bulanan gitu. Gimana rata-rata harganya? Nah, itu pun ya, berarti harga di level satunya tadi ya, ini rantainya jadi lebih panjang ya, karena kita akan melakukan rata-rata geometrik dulu ini ya, untuk mendapatkan harga rata-rata per bulannya gitu, untuk setiap kualitas tadi di setiap responden ya. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, sama seperti rata-rata geometrik biasa gitu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat rata-rata geometrik tadi, kita akan melihat relatif harga ya. Nah, ini jadi relatif harga itu hanyalah perbandingan ya antara rata-rata harga bulan sekarang dengan bulan lalu ya, itu kita kalikan 100% ya. Ini di sini. Selanjutnya kita menghitung nilai konsumsi ya. Nah, nilai konsumsi atau RH ya di sini ini diperoleh ya di sini ini NK maaf. NK ini diperoleh dari RH atau rata relatif harga tadi ya pada level komoditas nih. Ini kita kalikan dengan nilai komoditasnya dibagi dengan 100 gitu. Nah, di sini ya, ini perlu diperhatikan tadi ya bahwa HSBH 2022 itu nilai yang diperoleh adalah nilai konsumsi total rumah tangga di kota tersebut selama setahun yang sudah diestimasi ke populasi atau diinflate ya dengan menggunakan nilai faktor inflate. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nilai konsumsi setelah kita mendapatkan relatif harganya tadi gitu ya. Jadi relatif harga kita kalikan dengan nilai konsumsi bulan sebelumnya. Nah, totalnya nilai konsumsi total ya subkelompok tinggal menjumlahkan nilai konsumsi komoditas ya pada subkelompok tersebut. Jadi tadi kita kan ada 11 kelompok ya berdasarkan Koikop 2018. Nah, di dalam kelompok-kelompok yang ada 11 tadi itu juga ada pembagian subkelompoknya ya. Jadi misalnya kayak kelompok pakaian dan alas kaki ya. Itu di dalamnya ada subkelompok pakaian tersendiri, ada subkelompok alas kaki juga tersendiri ya. Nah, ini untuk mendapatkan nilai konsumsi subkelompoknya itu kita menjumlahkan nilai konsumsi dari komoditas pada kelompok tersebut. Nah, sedangkan nilai konsumsi secara total ya, ini kita menjumlahkan nilai konsumsi dari setiap kelompok tadi gitu. Ya, jadi yang subkelompok tadi pada kelompok B ini misalnya ya kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai konsumsi total untuk. Nah, kalau untuk secara total berarti tinggal kita jumlahkan nilai konsumsi untuk semua kelompok ya. Pada semua kelompok kita jumlahkan maka kita dapatkan nilai konsumsi secara umum atau total. Nah, setelah kita dapat tadi ada RH ya, relatif harga, ada nilai konsumsi. Nah, kita bisa dapatkan indeks harga
konsumen. Nah, secara umum penghitungannya menggunakan rumus last payers ya, tapi yang dimodifikasi atau istilahnya modify last payer index ya. Nah, rumusnya seperti di bawah ini ya, nih. Ini IHK di bulan ini ya, atau periode ke N ya. Ini adalah jumlahan antara hasil kali, ini adalah RH ya, relatif harga tadi ya. Nah, dikalikan dengan ini PN-1 kali Q, ini adalah nilai konsumsi di periode sebelumnya ya. Nah, dibagi dengan ya ini nilai konsumsi ini adalah P kali Q di tahun dasar ya, 0 di sini. Nah, ini adalah nilai konsumsi secara total gitu, dikalikan 100% ya. Nah, ini relatif harga tadi ya. Ini bagaimana kita mendapatkannya tadi sudah di awal ya di sini diperolehnya dari survei harga konsumen yang tadi sudah dirata-rata ya secara geometrik ya dengan bobot yang tadi ya ada bobot pasar, ada bobot jenis pasar, ada bobot kualitas ya. Nah, itu dari hasil SBH ya. Kemudian ini nilai konsumsi ya yang tadi juga kita sudah lihat rumusnya ya ini untuk menghitung dari periode sebelumnya, nilai konsumsi periode sebelumnya. Sedangkan nilai konsumsi yang di bawah ini ya ini adalah nilai konsumsi di tahun dasar hasil SBH. Nah, selanjutnya ya, ini IHK itu sebetulnya secara umum adalah nilai konsumsi pada periode eh, berjalan ya atau periode ke N ini dibandingkan dengan nilai konsumsi pada periode tahun dasar dikalikan 100 ya. Jadi ini sebetulnya sama saja dengan rumus yang di atas gitu ya. Nah, tapi yang lebih ringkasnya seperti ini. Karena tadi ini ya, ini yang di atas ini ya, perkalian antara RH dengan nilai konsumsi di periode sebelumnya ini adalah sama dengan nilai konsumsi di bulan atau periode berjalan gitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan nilai ini sebagai nilai konsumsi di bulan berjalan. Nah, selanjutnya ini kalau kita melihat IHK per subkelompok ya. Ini ada rumusnya. Kita tinggal bandingkan sama ya, ini nilai konsumsi bulan ini dengan nilai konsumsi tahun dasar untuk setiap kelompok. Setiap subkelompok. Nah, ini kalau untuk per kelompok juga ini sama ya. Ya, kita bandingkan ya per kelompoknya. Lanjut untuk IHK umumnya juga sebetulnya kita membandingkan ya antara nilai konsumsi periode bulan berjalan ya secara umum dengan nilai konsumsi total gitu di tahun dasar kita kalikan dengan 100 itu adalah untuk mendapatkan IHK ya. Nah, untuk gabungan beberapa kota, ini kita harus menghitung dulu nilai konsumsi secara nasionalnya ya. Nah, gimana memperolehnya? Ini dengan menjumlahkan nilai konsumsi untuk setiap kota gitu ya. Ini di level umum ya, subkelompok maupun di level komoditas ya. Nah, di sini ya, ini kalau di level komoditas ya, kita IHK-nya diperoleh dengan membandingkan jumlah nilai konsumsi ya untuk barang dan jasa ini di kota di setiap kota ini kita jumlahkan ya dengan nilai konsumsi di tahun dasarnya gitu untuk yang setiap komoditas. Ya. Begitu juga dengan di level umum gitu ya. Ini kita jumlahkan di sini nilai konsumsinya ya dari setiap kota jadi level umum dibandingkan dengan nilai konsumsi di level di setiap kota untuk yang level umumnya. Nah, kemudian sekarang inflasinya gimana? Ya, tadi ya inflasi tinggal kalau kita sudah dapatkan IHK-nya, kita tinggal cari selisihnya dengan bulan lalu, kita bandingkan dengan IHK di bulan lalu kalikan 100% ya. Jadi ini sebenarnya sama seperti menghitung persen perubahan gitu ya. Makanya inflasi ini memang persen perubahan dari IHK. Nah, ini ya.
ada 3 jenis ya kalau Bapak Ibu melihat ya pada setiap rilis gitu ya. Rilis BPS itu ada istilah inflasi month-to-month atau bulanan ya. Ada inflasi year to date atau tahun kalender. Ada juga inflasi tahunannya atau year on year ya. Nah, sebetulnya perbedaannya ya, kalau month-to-month itu kita menghitung persentase perubahan IHK bulan ini atau bulan berjalan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan kalau IHK inflasi year to date ya atau tahun kalender ini kita menghitung persentase perubahan IHK-nya ini dengan metode point to point ya. Nah, yaitu IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Sedangkan IHK year on year, ya, ini inflasinya menghitung persentase perubahan IHK, ya ini pun point to point ya, dibandingkan ya di sini IHK bulan berjalan dengan IHK bulan yang sama di tahun sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana menghitung andilnya ya? Nah, di sini ya. Jadi kan Bapak Ibu juga mendengar ya setiap rilis inflasi itu ada istilah andil inflasi ya. Misalnya cabai merah memberikan andil sebesar 0,02% ya. Nah, di sini sebetulnya andil itu ya, ini adalah besarnya nilai perubahan indeks ya atau besarnya inflasi gitu ya. Ini yang setiap bulan ini merupakan gabungan ya di sini ya. Gabungan andil atau inflasi dari beberapa jenis barang yang memang mengalami perubahan harga pada bulan tersebut ya. Nah, setiap komoditas ini mengalami yang mengalami fluktuasi harga ya. Ini bisa diketahui besaran sumbangan inflasinya terhadap inflasi atau deflasi secara umum ya di suatu kota ataupun secara nasional gitu. Jadi ini sebetulnya besaran berapa gitu ya komoditas itu memberikan andil gitu ya share terhadap inflasi secara umum. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini ya. Jadi andil pada di sini andil jenis barang pada periode tertentu ya di sini itu adalah persen dari bobot jenis barang ya dikalikan dengan inflasi barang tersebut gitu ya dibagi di sini persen NK ini adalah bobot jenis NK ya di bulan sebelumnya ya di sini NK-1 nih dengan dibandingkan dengan NK-1 secara total ya. Nah, sedangkan ini adalah rumus inflasi tadi ya. Ini hanya notasinya aja yang berbeda. Nah, jadi andil inflasi itu sebetulnya ya tidak lain adalah perubahan ya nilai konsumsi di bulan berjalan dikurangi dengan nilai konsumsi di bulan sebelumnya dibandingkan terhadap nilai konsumsi total gitu. Nah, di sini ya, ini persen atau bobotnya itu ya. Ini perhitungannya seperti ini gitu. Nah, sekarang di sini ya, andil juga ada month to month, ada year on year, ada year to date ya. Ini pun juga sama ya. Ini bedanya cuma angka inflasinya aja yang digunakan dalam perhitungan. Kalau andil month to month berarti kita pakai pengalinya adalah angka inflasi bulanan gitu. Sedangkan year to date berarti kita pakai angka inflasi tahun kalender dan year on year kita pakai angka inflasi tahunan. Nah, ini interpretasi sedikit nih mengenai IHK ya tadi. IHK ini menggambarkan besaran perubahan harga di tingkat eceran dari waktu ke waktu ya. Kalau IHK-nya 100 artinya harga ini sama ya atau harga tetap dengan harga pada tahun dasar. Kalau lebih dari 100 berarti harganya lebih tinggi dibandingkan harga tahun dasar. Begitu juga dengan IHK kurang dari 100 artinya harganya itu lebih rendah atau turun dibandingkan harga komoditas itu pada tahun dasar ya atau terjadi deflasi. Nah, kemudian inflasi itu sendiri tadi ya ini ada mantuman ya. Ini adalah perbandingannya, perbandingan nilai IHK pada bulan yang berjalan atau yang diamati dengan IHK bulan sebelumnya.
Ya, inflasi di Mantuman ini ya, ini menangkap fenomena atau gambaran perkembangan harga setiap bulannya gitu ya. Karena pembandingnya bulan sebelumnya. Sedangkan year year to date ya atau tahun kalender ya. Ini inflasinya dia menggambarkan atau menangkap fenomena perkembangan harga selama tahun berjalan ya. Jadi selama tahun itu ya sampai dengan bulan tersebut dari awal tahun gitu ya. Itu seberapa besar inflasinya. Sedangkan inflasi year on year ini untuk menangkap fenomena atau gambaran perkembangan harga selama 1 tahun terakhir. Jadi periode 1 tahun terakhir gitu ya. Nah, sedangkan andil di sini itu adalah kontribusi dari suatu komoditas atau kelompok pengeluaran terhadap inflasi atau deflasi secara keseluruhan. Jadi, berapa sih kontribusi komoditas itu terhadap inflasi yang terjadi seperti itu, andil. Nah, sekarang kita lihat nih yang topik yang terakhir ya mengenai perkembangan ini ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu menyimak pada rilis BRS ya, Berita Resmi Statistik Inflasi pada pada tanggal 1 November kemarin ya. Ini inflasi di Jakarta ya saat ini pada bulan Oktober itu terjadi inflasi ya 0,03%. Nah, sedangkan artinya ini ya harga-harga di Jakarta itu dibandingkan dengan bulan eh, sebelumnya ya, yaitu bulan September, itu ada peningkatan sebesar 0,0. Nah, masih tahun kalender mulai dari Januari sampai dengan Oktober kemarin ya, itu 2% di Jakarta ya. Artinya perubahan harga di Jakarta kalau kita lihat gitu ya, atau kita bandingkan mulai dari Januari sampai dengan Oktober itu udah sebesar 0,08%. Nah, sedangkan secara 1 tahun terakhir itu 1,58%. Ya. Nah, ini ya. Kemudian di sini ya penyebabnya ya ini yang memberikan andil tertinggi gitu ya itu adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ya inflasinya 0,06% ya. Nah, ini andil tertingginya atau penyumbangnya ya itu komoditasnya emas perhiasan ya. Nah, sedangkan secara year on year ya ini kelompoknya masih sama ya ini perawatan pribadi dan jasa lainnya. Jadi ini andilnya 0,48%. Nah, komoditas utamanya ya yang paling tinggi ya menyebabkan inflasi secara year on year dalam 1 tahun terakhir itu adalah kebetulan sama juga ya emas perhiasan. Nah, sekarang kita lihat nih ya kalau perkembangan inflasinya nih dalam tahun ini ya tahun 2024 ya ini semuanya yang mulai menggunakan tahun dasar baru 2022 tadi ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat nih ya komoditas-komoditas penyumbangnya ya di sini kita sudah mengalami 4 kali deflasi dan ya di sini ada 6 kali inflasi begitu. Nah, kebanyakan kalau kita lihat di sini ya dari penyumbang inflasi terbesar ini kelihatan bahwa pada 2024 ini ya selama kurang lebih 10 bulan inflasinya banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas perhiasan ya. Nah, tetapi juga sebetulnya ada juga komoditas-komoditas strategis ya. Ini yang volatile food ada beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih dan tomat ya. Ini juga perlu dijaga gitu ya supaya ya tadi inflasinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, berikutnya ini kalau untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat data inflasi ya baik itu year on year, year to date ataupun month to month, ya tingkat inflasi per kelompok, IHK juga andilnya ini bisa Bapak Ibu lihat. Ya, ini ada publikasi berita resmi statistik yang terbit setiap bulan ya. Ada juga publikasi tahunan indeks harga konsumen dan inflasi ya. Ini Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami ya di jakarta.bps.go.id. Ya. Nah,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, nanti dipersilahkan ya. Mungkin itu saya kembalikan dulu ke moderator ya. Ya, terima kasih Mbak Vina. Ya, nggak tertarik. Oke, terima kasih Mbak Vina. Eh, Teman-teman sekalian, mungkin sudah tidak sabar ya mau bertanya tentang sebenarnya gimana ya inflasi itu gitu. Terjawab nggak sih tadi apa yang ada di benak pikiran teman-teman ketika ngomongin masalah inflasi ini tadi? Bahwa tadi kalau kata Mbak Vina di depannya yang gampangnya adalah inflasi itu bukan harga ya, bukan tapi perubahan harganya yang dilihat gitu. Artinya bisa saja sekarang harga beras jadi sekian nih gitu. Tapi kok nggak inflasi sih, malah deflasi karena memang harga beras sudah beberapa bulan ini cenderung harganya segitu. Jadi yang naik delta tadi perubahan dari harga bulan kemarin ke harga bulan ini sedikit gitu. Itu baru dari beras, belum dari produk yang lain gitu. Sederhananya gitu sih teman-teman gitu. Oke, saya persilakan kepada Bapak Ibu teman-teman untuk bertanya. Silakan. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan terkait dengan inflasi. Terutama ini saya berbahagia nih karena hari ini banyak sekali teman-teman dari OPD dari luar, mostly katanya ya, itu udah rata-rata dari luar semua. Silakan teman-teman, sama teman-teman dari mungkin Biro Perekonomian atau dari Bapeda, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan atau dari Diskominfotik atau dari kelurahan-kelurahan juga boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah jelas semua nih? Mbak Vina, sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya mungkin ya, mungkin teman-teman lagi mikir nih, mau nanya kira-kira apa yang ditanyain ya gitu. Ya, jadi intinya gini ya, sebenarnya inflasi itu nggak apa-apa ya, bagus juga ya. Artinya kalau inflasi itu terkendali dalam tingkat yang wajar, sebenarnya justru itu mendukung pertumbuhan ekonomi gitu kan ya. Nah, sekarang kira-kira nih menurut Mbak Vina, batasannya berapa sih kalau inflasi itu dibilang kayak, oh masih wajar nih naiknya segini. Atau deflasi, batas apa ya, kayak sepanjang standar deviasi, batas atas, batas bawahnya gitu. Misalnya perubahannya itu seberapa banyak sih gitu. Ya, itu kira-kira gitu dulu Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Iya, terima kasih Bu Tere. Jadi memang betul ya, inflasi itu kalau mungkin image di masyarakat ya, itu seolah-olah image-nya itu negatif begitu ya. Bahwa kalau inflasi itu artinya jelek gitu. Yang bagus itu deflasi gitu ya. Padahal itu tidak seperti itu gitu ya. Bahwa kalau inflasi dan deflasi ini sebetulnya dua-duanya ada sisi baik dan buruknya ya. Jadi inflasi yang tinggi gitu atau kadang disebut sebagai hyperinflation gitu ya, itu memang tidak baik ya. Tidak baik karena ya tadi ya tekanan di masyarakatnya berat gitu ya. Nah, di sana eh, harga-harga tinggi ya otomatis daya beli masyarakat menurun ya. Kemudian juga mungkin itu bisa eh, istilahnya juga mengakibatkan nilai rupiah itu betul-betul anjlok gitu ya. Dan itu saya pernah mendengar juga itu di salah satu negara ya di luar sana gitu ya, yang akhirnya tidak bisa karena inflasinya sangat tinggi gitu ya sampai ratusan ya, ratusan persen begitu ya, ada yang sampai 300-400%, sehingga uang mata uang pun ya sudah seperti tidak ada harganya gitu ya. Sehingga mungkin di sana itu 1 juta ya 1 juta itu mungkin hanya bisa untuk beli telur begitu ya. Nah, yang seperti itu bahaya gitu karena ya tadi ya jadi tidak berharga, makanya akhirnya solusinya waktu itu kalau tidak salah di negara tersebut akhirnya dia menggunakan mata uang negara lain gitu ya. Nah itu jadi memang inflasi yang berlebih ya, inflasi yang sangat tinggi ini buruk gitu ya. Tetapi sebetulnya ya
inflasi yang rendah ya, atau mungkin di sana juga tidak bukan berarti dia tidak baik juga gitu ya. Nah, jadi di sana ya inflasi yang rendah itu cukup baik gitu ya. Nah, tetapi di sana ya dia akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi kita gitu ketika inflasi itu sangat-sangat rendah gitu ya. Karena di sana ya seolah-olah eh, di sana geliat dunia usaha itu akan terpengaruh begitu, apalagi kalau dia sampai deflasi ya. Jadi nanti pengangguran di sana ya karena perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menutup biaya produksinya, membayar eh, tenaga kerjanya seperti itu ya, karena harganya sangat rendah gitu, tidak berubah malah turun gitu, tidak berubah naik maksudnya, malah turun. Nah, itu di situ. Makanya tadi ya sebetulnya harga itu yang bagus ya perlu dijaga fluktuasinya, jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah ya. Nah, mengenai pembagian batasannya ya, kalau yang ditetapkan ya ditargetkan ya oleh pemerintah itu kan eh, ada di level ya 3 ± 1 ya, kalau tidak salah di sana ya. Nah, jadi eh, itu memang sudah batasan yang cukup aman gitu ya. Dia mendukung untuk pertumbuhan ekonominya gitu ya, tapi juga tidak memberatkan masyarakat gitu. Nah, umumnya sih di sini ya kita kalau di level 1% aja itu sebetulnya sudah terbilang tinggi ya inflasi itu gitu ya. Udah terbilang cukup tinggi, tapi memang bukan hyperinflation gitu ya. Kalau hyperinflation itu sudah ya 50% ke atas gitu ya, 50%, 100% bahkan lebih. Nah, itu hyperinflation yang sudah sangat berbahaya gitu ya bagi ya taraf hidup dan juga eh, keadaan di negara tersebut gitu ya. Nah, jadi memang tadi ya akan lebih baik itu inflasi itu tetap dijaga ya. Secara keseluruhan ya target itu selama 1 tahun gitu ya itu di level 3 ± 1 itu gitu ya. Nah, dan akan lebih baik sebetulnya inflasi itu di bawah 1% tadi gitu ya untuk setiap bulannya mantumannya gitu untuk menjaga supaya secara ekonomi kita stabilitas harganya itu terjaga. Mungkin itu. Oke, makasih Mbak Vina. Ya. Artinya ketika inflasi itu nilainya sudah sedikit di atas itu atau sudah mendekati ya Mbak ya gitu. Itu mungkin warning buat tim, itu kan ada tim TPID ya, tim penggerak inflasi daerah yang biasanya akan mengucurkan sejumlah dana bansos atau apapun untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Sesungguhnya tadi kita nggak bisa memaksakan terus deflasi, inflasi pun nggak apa-apa, masih bagus, masih tetap baik, asal inflasinya masih bisa terjaga besarannya, dan kalaupun dia agak sedikit naik, karena tadi ada beberapa perubahan harga yang cukup signifikan, asal segera ditanggulangi dengan bansos dan lain sebagainya, eh, niscaya pasti tetap akan terjaga kondisinya gitu, sehingga eh, apa? Sehingga nanti kita bisa kondisi pertumbuhan ekonominya bagus, kesejahteraan masyarakatnya juga masih bisa bagus gitu, dan artinya semua indikator-indikator makro ini masih memungkinkan untuk pembangunan atau pelaksanaan pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Oke, sudah 12 kurang 10 menit ya gitu. Masih ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak ada Saya yang Mbak bertanya, saya Teresia. kembalikan ke Mbak MC. Ada? Saya Mbak Teresia Nggak ada yang dari bertanya? Biro Ekonomi. Oh, dari Biro Ekonomi, silakan. Wah, dari Biro Ekonomi. Siapa nih? Ya, saya Pak, siapa? Aan dari Biro Ekonomi. Oh, Pak Mau Aan. Silakan Pak Aan. Wah, nih mau pasti menanyakan dua hal buat Ibu Vina. Yang pertama, kalau kita ngelihat dari keranjang basket inflasi Jakarta dari SBH itu ada sekitar 479 komoditas ya. Nah, saya ingin menanyakan apa ciri-ciri komoditas pangan yang masuk definisi core inflation. Jadi harga
komoditas pangan yang masuk komoditas yang harganya naik secara persisten itu ciri-cirinya seperti apa? Apakah misalnya kayak gandum itu mayoritas kita ngimpor dari luar negeri atau bawang putih ngimpor dari luar negeri? Yang pertama itu menanyakan ciri-ciri yang masuk komoditas pangan, yang masuk core inflation, dan yang masuk volatile food. Ciri-cirinya apa? Apakah yang cabai itu harganya selalu fluktuatif dipengaruhi musiman dan lain-lain. Itu yang pertama, ciri-cirinya komoditas pangan yang masuk core inflation atau yang masuk volatile food. Kadang-kadang soalnya kita ditanya pimpinan, ini kenapa nggak masuk volatile food sih? Ini kan harga bahan pangan. Kenapa ini masuk core inflation? Pertanyaan pertama seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, saya ingin menanyakan, apakah kalau volatile food dari suatu daerah itu belum tentu volatile food juga di suatu daerah lain? Misalnya misalnya Brebes lah, bawang Brebes itu merupakan daerah produsen bawang. Jadi misalnya sepanjang tahun itu selalu bisa menghasilkan produksi bawang bawang secara kontinu, daerahnya selalu surplus. Berarti di sana tidak terjadi fluktuasi kenaikan harga yang signifikan. Tapi kalau Jakarta daerah yang bukan penghasil bawang sehingga dipengaruhi oleh daerah-daerah lain. Apakah volatile food di suatu daerah merupakan bukan volatile food di daerah lain? Contohnya bawang atau cabai. Atau jadi ketika suatu komoditas itu masuk volatile food itu berarti dari Sabang sampai Merauke di seluruh kabupaten kota itu berarti volatile food juga. Mungkin saya menanyakannya seperti itu. Makasih. Terima kasih, Mas Aan. Pertanyaannya luar biasa ini. Mungkin sudah langsung ditangkap oleh Mbak Vina, biar tidak berlama-lama. Silakan dijawab, Mbak Vina. Ya, terima kasih ya Pak Aan. Menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi mengenai disagregasi inflasi ya itu memang ada 3 gitu ya. Ada inflasi volatile food, ada administered price, dan ada inflasi inti atau core inflation. Nah, jadi pertanyaan yang pertama ya mengenai core inflation itu sendiri ya. Sebetulnya core inflation itu kita peroleh dari historis data inflasi ya. Jadi dari historis data inflasi ya itu dilakukan uji gitu, pengujian ya. Dilakukan pengujian untuk setiap komoditasnya di sana ya. Kemudian nanti di sana dilakukan cut off gitu ya, cut off pada titik tertentu ya, tentunya dengan eh, error yang dia eh, secara pengujian itu layak gitu ya di sana ya, tingkat errornya itu dilakukan di sana cut off komoditas-komoditas yang memang secara pengujian dia masuk ke dalam volatile food begitu. Nah, kemudian nanti dari komoditas-komoditas volatile food itu ya tadi sebetulnya penentuannya berdasarkan hasil pengujian data series inflasi dalam bertahun-tahun ya, puluhan tahun gitu di sana ya. Nah, nanti setelah dilakukan cut off tadi ya, maka sisanya itu masih akan kita kurangi juga ya. Jadi maaf, sebelum core inflation tadi ya, sebetulnya juga kita kurangi dengan administer price dulu gitu. Administer price di sana kita keluarkan, kemudian baru dilakukan uji tadi untuk mendapatkan cut off dari volatile food. Nah, sisanya itulah yang akan masuk ke dalam core inflation. Ya. Jadi itu tadi ya pemilihan dari core inflation dan volatile food ya. Nah, sedangkan pertanyaan kedua tadi ya, apakah sama di setiap daerah ya? Nah, itu jawabannya adalah tidak sama gitu. Jadi sebetulnya ya disagregasi inflasi ini yang ditampilkan ya oleh BPS dipublish setiap bulan itu adalah di tingkat nasional. Artinya itu datanya secara nasional, secara keseluruhan ya fluktuasi harganya ya series datanya tadi yaitu secara keseluruhan. Nah, kalau ingin dilakukan per provinsi misalnya ya, maka itu pun perlakuannya harus sama seperti tadi gitu. Kita harus melihat dulu di provinsi tersebut ada kebijakan administer price apa saja ya. Kemudian kita keluarkan komoditas-komoditas yang memang dia masuk ke dalam administer price karena kan berbeda-beda ya antara
kebijakan di Pemda Jakarta dengan Pemda Jawa Barat gitu itu kan berbeda. Nah, makanya komoditas administered price-nya juga pasti akan berbeda gitu. Nah, kemudian setelah itu juga eh, dilakukan tadi ya, kalau mau itu series data inflasinya tadi dilakukan uji lagi dengan cut off MSA tertentu gitu ya yang sudah ditentukan. Nanti dan ini di sini inflasinya harus yang inflasi provinsi, berarti masing-masing daerah, bukan nasional gitu. Nah, baru di sana dilakukan cut off for inflation. Kalau ingin dilakukan ya. Nah, tapi selama ini ya memang eh, pernah dilakukan gitu kajian ya bersama dengan BI gitu ya untuk melakukan waktu itu baru di sekitar 4 provinsi ya. Tetapi itu memang tidak dilanjutkan ya untuk perluasannya. Itu kenapa ya? Karena eh, sebetulnya kan disagregasi inflasi ini digunakan untuk kebijakan moneter ya. Sedangkan kebijakan moneter itu sendiri ada di level nasional gitu di pemerintah pusat ya BI. Nah, di sana karena kepentingannya untuk nasional, makanya selama ini hanya dilakukan perhitungannya di level nasional, tidak dilakukan breakdown di level kabupaten kota ataupun provinsi ya. Jadi itulah gitu ya, kenapa kok tidak ada di level provinsi dan kabupaten kota untuk disagregasi inflasinya. Ya, mungkin itu apakah sudah cukup menjawab? Ya, Gimana Mas Ahan? ya, oke. Oke. Makasih. Oke, siap. Iya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vina tadi lah. Intinya kalau memang nanti mungkin dibutuhkan bahwa eh, poin-poin ini harus dikaji secara lebih jelas, lebih lebih khusus mungkin ya, dan mungkin teman-teman Biro Perekonomian memerlukannya, pada prinsipnya kami siap gitu. Ada kebetulan Mbak Vina dan timnya ini mereka yang memang sehari-harinya berkecimpung untuk mengurusi inflasi di Jakarta gitu. Ya, agar tadi ya, karena memang ini Mbak Vina, tepatnya Mas Aan, Biro Perekonomian, yang mungkin tahu juga ya selang jawab untuk salah satunya mengendalikan inflasi ya Mas ya di Jakarta gitu. Karena tadi antara inflasi, tadi kalau dibilang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sebenarnya saling berkaitan gitu. Dan semuanya itu akan bisa jadi jalan berhubungan secara positif kalau itu di-manage dengan baik. Untuk bisa memanajemen itu dengan baik, pastinya diperlukan tadi kebijakan intervensi apa. Ketika inflasi sekian, apa yang harus dilakukan sehingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Dan apa yang harus dilakukan sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tidak turun. Karena kalau pertumbuhan ekonomi turun, investasi masuk juga pasti akan berkurang juga gitu. Jadi semuanya akan saling berkaitan. Oke, terima kasih Mas Aan untuk antusiasnya dan mungkin kalau ada yang masih mau bertanya juga karena ini sudah jam 12 kurang, teman-teman bisa bertanya di grup sektoral, nanti kami akan teruskan ke Mbak Vina dan tim penyusunan inflasi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Oke, saya akhiri ini, kita kembalikan lagi ke Mbak Nuri. Silakan Mbak Nuri. Terima kasih Mbak Vina. Baik, terima kasih kepada Ibu Teresia Perwati dan Ibu Vina yang sudah menyampaikan materi yang tentunya dapat menambah wawasan kita semua. Serta tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam acara webinar kita kali ini. Baik, sebelum mengakhiri webinar kita kali ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk itu, Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya dan menampilkan senyum terbaiknya. Baik, apa-apa dari saya ya. Kita akan foto ada 4 halaman, jadi kita akan foto 4 kali. Baik, saya hitung. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk halaman terakhir, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan senyum terbaiknya. Baik, sampai jumpa. Maaf, baik sampai juga kita di penghujung acara webinar kita kali ini. Saya Nuri Nasria sebagai MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sehingga diharapkan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut terutama untuk kemajuan negara kita. Jangan lupa yang belum mengisi daftar hadir agar dapat mengisi daftar hadir. Dan jangan lupa untuk mengikuti webinar seri selanjutnya pada Selasa 3 Desember 2024 mengenai indikator kemiskinan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Makan ikan pakai terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.